Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong habis sahur. Semangat tadi ya. Jawab salam biar semangat, insya Allah dapat rezeki yang banyak, bisa pulang kampung lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi akhli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi khatamil wasallam. anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka maqaman mahmuda. Shadaqallahul alim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya muliakan segenap pengurus Masjid Jami Al-Husaini, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terus bisa memakmurkan masjid ini. Dan juga yang saya hormati para guru, para asatidz, para orang tua, para khuzaz yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun sesungguhnya tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita doakan pada guru kita, para orang tua kita, para tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, mudah rezeki. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita rizqan halalan thayyiban mubarakan, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Mudah-mudahan dengan rezeki itu Allah berikan pada kita untuk terus beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Yakin dikabul oleh Allah. Bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di pagi hari ini Allah takdirkan kita semua untuk hadir bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita, terutama ibadah puasa kita yang sudah 8 hari atau 7 hari? 8 hari ya? 9. Kalau 9 hari ternyata kita. Dan amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kultum kita pada hari ini Syahrul Ramadan Syahrul Tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan edukasi. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Bulan Ramadan adalah bulan pembiasaan. Salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah adalah adanya bulan Ramadan. Maka dengan adanya bulan Ramadan, kita diberikan pendidikan oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan berbagai ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Pembiasaan yang pertama, Allah bangunkan kita di sepertiga malam. Makanya kita ketika berpuasa sahur, walaupun namanya sahur itu sunnah, tapi itu harus dilaksanakan oleh kita semua. Kita dibangunkan dari mulai jam berapa? Jam 2, jam 3. Di sini ada yang suka bangunin apa enggak? Ada kan? Kita bersyukur kepada mereka yang membangunkan kita untuk sahur, yang membangunkan kita untuk berpuasa. Oh, pahalanya sangat besar. Tapi apakah yang membangunkan itu pada sholat subuh apa enggak tuh? Nggak kelihatan ya anak mudanya. Apakah yang membangunkan itu pada puasa apa enggak? Semoga dia berpuasa, semoga dia sholat subuh. Karena kalau dia membangunkan saja, nyuruh orang bangun, nyuruh orang berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, apalagi tidak sholat, nilainya 0 di hadapan Allah. Kasihan nggak? Tapi kalau dia bangunin, habis bangunin dia sahur, sholat subuh berjamaah, dan dia belum melaksanakan puasa, oh dia paling baik. Karena dia orang pertama menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Bersyukur dengan dibangunkan, kita bisa bangun dan sahur. Yang kedua, ketika di seperempat malam ada suatu keutamaan yang sangat-sangat kita bisa lakukan. Kalau di bulan-bulan lain kita bangunnya juga kesiangan, itu apa enggak? Nih kesempatan kita dibangunkan di sepertiga malam. Apa di situ? Ada qiyamul lail yang disebut dengan salat tahajud. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini salah satu sunnah yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan termasuk sunnah mu'akkad. Ini tidak wajib hukumnya, tapi mendekati sunnahnya lebih tinggi. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka maqaman mahmuda. Hendaklah kita bangun di sepertiga malam itu. Untuk apa? Bukan ke toilet kencing doang. Kita bangun ke toilet kencing, habis itu tidur lagi. Ke toilet kencing berwudu. Kemudian apa? Fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka kita diperintahkan untuk melaksanakan salat tahajud. Asa ayyab'asaka rabbuka mahmuda. Insyaallah orang yang senantiasa melaksanakan salat tahajud, maka asa ayyab'asaka maqaman mahmuda, maka Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang mulia. Ingin menjadi orang yang mulia? Ingin? Dawamkan salat tahajud. Kau usah banyak-banyak, semalam 2 rakaat, karena Allah tidak menyuruh orang yang banyak. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ilallah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Qala adwamuha wa in qalla, yaitu amalan yang sedikit tapi kita laksanakan secara terus menerus. Tiap malam 2 rakaat, tiap malam 2 rakaat. Coba biasakan dulu nih di bulan Ramadan, selama 30 hari 2 rakaat 2 rakaat. Insya Allah ada biasa karena dipaksa. Insya Allah kalau nanti terbiasa akan menjadi habit, menjadi kebiasaan buat kita semua. Siap? Siap? Banyak manfaatnya. Allah akan lindungi kita ketika kita bekerja. Siapapun yang akan zalim, Allah lindungi. Ketika kita punya problema masalah, gak usah ngomong kesana kemari, apalagi kita distatusin di Facebook, di TikTok. Siapa yang akan peduli pada kita ketika ada masalah? Bahkan yang menjadikan kita, malah mereka menertawakan kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat tahajud. Kita berdoa, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam problema hidup, dari berbagai macam permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Insyaallah.
Jadi kalau mau ada masalah, bangun tahajud salat malam, minta kepada Allah. Orang sakit bangun salat malam, minta kepada Allah. Coba rasakan, paginya Allah akan memberikan ketenangan kepada kita semua. Di jam 4 bangun, habis itu jangan tidur lagi. Habis sholat tahajud, sholat subuhnya ketinggalan, ya kayak juga gitu kan. Habis sholat tahajud, subuhnya tidak dilakukan, ya enggak juga. Setelah itu lanjutkan dengan zikrullah, membaca Al-Quran, pergi ke masjid jam 4. Silakan di situ. Sambil menunggu datangnya waktu salat subuh, di situ adalah waktu mustajabnya doa kita. Kemudian berkumandang adzan subuh. Di situ ada satu keistimewaan. Apa keistimewaannya? Salat sunnah qabliyah subuh yang disebut dengan salat sunnah fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat melaksanakan salat sunnah fajar, 2 rakaat melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari seluruh isinya dunia. Khairun minad dunya wa ma fiha. Coba lihat, gak usah khawatir kita tidak mempunyai harta kekayaan yang banyak, tidak mempunyai mobil yang banyak, tapi siapa yang mampu bangun di waktu subuh, kemudian melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh, pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang paling kaya, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat termasuk kaya hati. Dan memang yakinlah, coba dawamkan pembiasaan bangun subuh, salat sunnah qabliyah subuh, apalagi diawali dengan salat tahajud. Gak apa-apa jam 4 sebelum, 15 menit sebelum subuh masih puasa tahajud. Coba dawamkan saja. Bukan Allah memberikan di akhirat saja, Allah akan berikan kemudahan rezeki bagi kita semua, kekayaan dunia. Kenapa? Begitu istimewanya. Yang namanya setan dan iblis yang menggoda bukan sembarangan setan dan iblis. Itu rajanya iblis dan setan. Kenapa? Karena kalau kita ingin melihat benar-benar orang yang beriman tuh, lihatlah di waktu sholat subuh. Walaupun ustaz, kalau memang malas gitu, subuhnya juga mempan, kadang-kadang gak ke masjid. Ya, apalagi yang biasa, karena dia terus digoda, kata iblis begitu. Qum ya naim, suka tahrim, ya baru tarhim. Begitu hari Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah baru adzan. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru qomat. Akhirnya apa yang terjadi? Ketawa si iblis. Akhirnya dia kesiangan dan tidak sholat subuh. Orang yang kesiangan gak sholat subuh, maka telinganya dikencingin iblis. Kalau dia tiap hari tidak sholat subuh, maka telinganya menjadi toilet iblis. Bau na'udzubillah. Oh, habis sholat subuh, kita pun diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan sampai waktu syuruk. Apa waktu syuruk? Waktu terbitnya matahari. Tuh kan ada waktu syuruk ya. Barang siapa yang setelah sholat subuh, sholat berjamaah subuh aja, adalah pahalanya bagaikan kita sholat semalam suntuk. Pernah gak kita sholat semalam suntuk? Pernah apa enggak? Gak pernah. Sholat tarawih 23 rakaat aja yang imamnya yang biasa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lama amat sih imamnya. Ini pahalanya orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya bagaikan kita sholat semalam suntuk. Hebat kan? Hebat. Habis itu zikrullah, baca Al-Quran, datang waktu syuruk,
kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya bagikan haji dan umrah. Kita susah haji dan umrah. Daftar haji aja sekarang harus 30 tahun, 20 tahun. Duitnya pada makan mulu, habis makan duit terus kabur kemana nggak tahu tuh sampai sekarang. Ya, apapun rugi ya, korupsi terus semuanya. Kenapa? Karena imannya kepada Allah kurang. Tuh. Sekarang banyak kenapa? Yang pergi haji lebih cepat apa? Ada yang jalan kaki. Jalan kaki sekitar dia berapa? Ada 200 hari. Lebih cepat kan daripada nunggu 30 tahun. Ada lagi yang pakai sepeda. Tuh Indonesia tuh, tapi kadang-kadang ada lagi yang pakai motor. Iyalah, kalau naik pesawat nungguinnya 30 tahun. Duit kita udah kemana? Mending kalau udah dikorupsi, haji aja dikorupsi dulu. Itulah pejabat-pejabat kita. Habis korupsi hilang. Susah. Insya Allah, walaupun kita secara langsung kita tidak pergi haji dan umroh, kalau kita mengamalkan tadi itu, maka insya Allah pahalanya bagaikan haji dan umroh. Ini saja deh, bisa gak kita dibiasakan selama 30 hari ini? Nanti kita lihat nih setelah Idul Fitri. Kalau sekarang subuh alhamdulillah penuh ya. Setelah Idul Fitri bro, penuh angin. Biasanya berapa saat di sini? Kalau bukan belum 3 saat, besok penuh bisa sini. Kalau kita mampu meraih pendidikan di bulan Ramadan dengan baik, maka pembiasaan itu akan terbiasa selamanya. Saya teringat dengan orang tua saya dulu, dari mulai kecil suka dibangunin. Nah, bangun. Kalau mau bangun pakai apa? Pakai air gini. Bangun. Maka alhamdulillah kita masjid bahkan sekarang bisa bangunin dan sebagainya. Kalau kita sudah terbiasa dan Allah akan berikan taufik, pasti Allah bangunin. Minimal ada usaha dengan apa? Alarm. Nih kalau mau alarm jam 3, jam 3.15, jam 3.30, jam 3.40 gitu. Insya Allah dengan seperti itu nanti Allah akan bangunkan, terbantung niat kita. Mudah-mudahan melalui bulan Ramadan ini Allah memberikan kemudahan buat kita untuk beribadah. Melalui bulan Ramadan ini kita dilatih, mudah-mudahan kelak kita akan menjadi pembiasaan menjadi habit, kebiasaan ibadah kita. Tinggalkan maksiat kita, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tingkatkan amaliyah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasakan kita puasa kita udah mau 10 hari ya, ini udah 9-10 hari, tinggal 20 hari lagi lebaran, nggak terasa gitu kan. Mudah-mudahan nih manfaatkan ibadah puasa kita, mudah-mudahan kita mendapat la'allakum tattaqun, tujuan kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sekali lagi umur yang panjang, terutama saudara-saudara kita yang sakit baik di rumah masing-masing maupun yang ada di rumah sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang seret-seret rezekinya, yang belum bisa kerja, Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram ya radil ihsan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. إلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعلم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من شهوتك والنار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا مجير رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إيماننا وتقبل منا إسلامنا وتقبل منا مقاصدنا وتقبل منا حاجاتنا وتقبل منا وضوءنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله